Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali saya bikin konten YouTube kembali. Saya sangat bersyukur sekali sampai detik ini saya masih diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama anak dan istri saya. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun nelakon urip, di mana dengan wadah yang namanya YouTube, alhamdulillah saya bisa berbagi, bercerita apapun yang menjadi perjalanan hidup saya yang sudah tersimpan di dalam memori pikiran sadar ataupun pikiran bawah sadar saya. Saya ingin berbagi, bercerita saja teman sedulur. Sekali lagi, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak pernah mondok di pondok pesantren ataupun belajar sampai ke perguruan tinggi. Saya hanya berbagi, tentunya alhamdulillah sekali lagi adanya wadah yang namanya YouTube. Kembali saya ucapkan ribuan terima kasih atas teman sedulur yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan konten saya. Saya pastikan panjenengan pasti akan mengerti. Dan kembali, jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan sendiri. Untuk teman sedulur semuanya dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, saya doakan teman sedulur selalu mendapatkan kemudahan, kebahagiaan, kesehatan, keberlimpahan, apapun yang panjenengan teman sedulur inginkan selalu terwujud dengan mudah dan sangat menyenangkan. Karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha mengabulkan. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman sedulur. Di konten kayak saya kali ini, saya baru saja dikirimi ini sekali-sekali ya, mohon maaf, dari grup tentang sebenarnya itu perdebatan. Saya akan mengomentari di konten YouTube saya dari dua tokoh agama Islam, yang satunya orang NU, saya cerita nih, yang satunya orang bahasanya dibilang Wahabi tapi tidak mau atau gimana, saya juga nggak ngerti. Yang pastinya dari konten yang dikirim di grup saya tadi, saya hanya menjawab mereka semuanya pasti pernah baik, ataupun di konten itu mereka saling adu argumen ataupun saling adu hadis ataupun dalil yang ia yakini. Di situ banyak menimbulkan kontroversi karena banyak sekali ucapan-ucapan kasar dari kedua ustadz atau tokoh agama Islam yang ditonton di sebuah YouTube. Dengan sedikit saya mau cerita di dalam konten itu teman sedulur. Yang satu juga mengakui bahwa itu contoh Rasulullah. Ketika ada kejelekan dia akan melawan kemungkaran. Dan yang satunya lagi mengatakan Anda itu pernah memondok atau bukan. Kalau tidak pernah mondok pesantren, maka Anda belum pernah belajar yang benar. Ataupun dia mengucapkan jangan-jangan Anda belajar di YouTube jadi Anda wali YouTube. Masya Allah. Jadi di berita itu yang ada di YouTube tadi, saya hanya menyimpulkan keduanya sama saja. Jadi sama-sama tidak menyadari menyimpan sifat sombong. Satu sombong dengan mengatakan harus melawan kemungkaran dengan fisik, ataupun jika sudah tidak mampu harus dilawan dengan fisiknya, mungkin ya membenci yang jelas dengan kata-kata kasar. Apakah salah? Tidak. Saya tidak pernah menyalahkan, itulah keilmuan mereka. Jangan pernah menyalahkan bahkan atau membenci dan menghakimi mereka. Itu memang keilmuan mereka. Dan kalau panjenengan teman sedulur paham, jangan panjenengan selalu mendekatinya. Karena dengan menjauhi kita tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Namun untuk bicara agama jangan diteruskan karena sudah ada perbedaan. Jangan untuk saling menyalahkan. Ketika melihat perbedaan dengan keyakinan, syukuri karena ada perbedaan itu
panjenengan masih bisa mengerti. Yang satunya merasa dari lulusan pondok pesantren, dan ketika tidak mondok pesantren dikatakan belum tahu tentang ilmu agama yang di Indonesia, ataupun mengatakan YouTube, pemahaman-pemahaman sebagai wali YouTube. Itu mereka kurang paham tentang sifat sombong yang ada di dalam pikiran. Karena saya sangat bersyukur sekali adanya sebuah YouTube, saya bisa berbagi dan saya akan bercerita. Saya sering mendengarkan dari pemuka agama-agama lain seperti pendeta, seperti orang Hindu, Buddha, dan agama-agama yang lain. Saya pernah mendengarkan dari sebuah konten YouTube. Apabila saya pun mengundangnya kan tidak mungkin. Atau saya masuk di sebuah komunitas agamanya mereka, kayaknya saya kurang eksis. Saya tidak pernah membenci, saya harus tahu apa yang diceritakan di kitab-kitab mereka, maka kita akan tahu pasti apa yang diucapkan. Kalau ada sesuatu yang kurang baik menurut panjenengan saya dari agama orang lain, simpan dan cukup abaikan saja. Jangan Anda beberkan, ambillah yang baik-baik saja. Jangan pernah membeberkan aib apapun, siapapun, agamanya apapun. Ambil yang baik, dan semua manusia di dunia ini, semua pasti pernah baik. Jangan percaya saya, percaya diri panjenengan. Sejahat-jahatnya manusia pasti pernah baik. Minimal ingat ajaran Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad. Beliau adalah contoh umat, bukan menghakimi umat. Ketika ada cerita Rasulullah dilempar saja, hanya diam, apa salah saya mengatakan dalam dirinya. Ketika dilempar lagi, saya apa ya? Ketika besok dilempar lagi, saya pernah bercerita, enggak dilempar lagi, dia cari apakah sakit atau gimana, dia jenguk. Itu contohnya sangat luar biasa. Tidak usah cari dalil-dalil yang lainnya, karena sekali menceritakan hal yang tidak baik tentang Rasulullah, jangan ikut-ikutan. Rasulullah adalah contoh umat di dunia ini yang mencontohkan akhlak yang sangat mulia. Itu teman sedulur. Karena orang baik selalu berpikir baik. Hati-hati, manusia itu bisa baik dan pura-pura baik. Allah sangat tahu betul, dan manusia lain tidak pernah tahu. Manusia bisa bahagia dan pura-pura bahagia. Dipuji maupun memuji atau pura-pura memuji, manusia sangat-sangat sempurna. Semuanya bisa dilakukan manusia. Dan hanya Allah lah yang tahu yang sebenar-benarnya. Ketika manusia baik, pernah baik, atau pura-pura baik, manusia itu sering sekali baik kepada orang yang pernah baik. Baik karena ingin dikatakan orang baik. Apakah sudah baik? Tanyakan diri panjenengan. Saya hanya berbagi. Orang baik pasti berpikir selalu baik, pasti menyimpan data baik di dalam dirinya, hatinya, pikiran bawah sadarnya atau pikirannya, ataupun di dalam batin perasaannya. Orang baik selalu berkata-kata baik kepada orang yang belum baik. Orang baik selalu mendoakan siapapun ciptaan Tuhan di muka bumi ini, walaupun orang itu belum pernah baik. Orang baik selalu membatin, mendoakan yang baik-baik kepada siapa saja, agamanya apapun, sukunya apapun juga, walaupun belum pernah baik kepada dirinya. Saya hanya berbagi, saya bukan orang baik. Saya hanya berbagi yang pastinya di sebuah konten YouTube ini, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali, karena apa yang saya ceritakan, apa yang saya bagikan, semua ada pertanggungjawaban saya kelak di yaumil kiamah. Saya yakin, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita bagikan, semua akan kitalah yang akan memetik buah hasilnya. Siapapun, jangan pernah membenci. Adapun orang yang bercerita, adu argumen tentang
agama dan agama, apalagi Islam, kalau sudah meyakini ada 73 golongan, maka jangan pernah Anda ributkan tentang perbedaan. Terima kasih teman sedulur. Kembali saya sangat bersyukur sekali. Jangan pernah membenci sukunya apapun, agamanya apapun. Ibarat sebuah handphone, siapakah yang membuat handphone ini? Jika Anda sering mengatakan orang non-muslim, orang beragama yang lain itu sesat, kafir, jangan diikuti. Banyak kok produk-produk seperti handphone, mungkin kendaraan yang menciptakan dengan pikiran-pikiran Allah gerakkan orang-orang Kristen, orang Hindu, mungkin orang Buddha dan agama-agama yang lain. Bisa menciptakan sebuah alat elektronik. Itu sangat luar biasa. Allah akan menolong ciptaannya semua untuk merasa pikirannya bahagia, memiliki motor, mobil, handphone, laptop dan lain sebagainya, itu melalui ciptaan-ciptaannya. Dengan sukunya apapun, agamanya apapun dan golongannya apapun, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Dengan siapapun juga, siapa saja ciptaan Allah di muka bumi ini, karena semua adalah Allah yang memberi nikmat, yang menggerakkan, dan juga dengan kuasa Allah semua bisa terwujud di alam dunia ini. Maka kita wajib untuk mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Baik teman sedulur, mungkin tidak terlalu panjang, dan alhamdulillah mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.